Ya, Bori. Hari ini hari Jumat, tanggal 17 Juni. Ini KC gua udah 3 bulan lewat kayaknya nih. Jadi memang banyak kendala ketika KC kemarin ya. Mungkin namanya juga KC, namanya ikan itu nggak ada yang abadi. Jadi peserta ini ada yang gugur ikannya di tengah jalan, ada yang mati, tapi ada yang sukses juga. Nah, peserta di sini kurang lebih tinggal yang update itu 4 orang. Jadi ini yang akan gue nilai. Yang pertama itu adalah Wahyu, Om Wahyu dari Lampung. Yang kedua Nunu Pradopo, komandan gue, Azek. Yang ketiga Jimmy dari Palembang. Yang keempat itu Herson. Ini kawan gue dari Tangsel. Gitu, Bori. Nah, ini ikan-ikannya yang mana dulu nih? Iya. Sebelumnya di sebelah gua lu pasti udah kenal ini siapa. Dia lagi ngantuk banget ini, Bori. Karena perjalanan mungkin jauh ke sini. Kemudian dia kurang asupan juga, sepertinya. Kurang doping. Jangan memancing lah, Pak. Nah, kita ngeteh dulu Iya, sambil ngeteh santuy. dulu. Panas, Pak, tapi, Pak. Nah, tos dulu dong. Enak juga ya. Enak, nikmat. Nah, di sebelah gua udah ada Pak Tota, Malvin, Andrew, Simanjuntak. Om Andrew. Om, brandnya apa brandnya? Sebutin dong brandnya. Brandnya Rumah Koki. Iya gitu, Bori. Biar pada tahu. Brandnya Rumah Koki Iya. gitu. Nah, dia adalah selaku mentor dan juri di event keeping contest gua kali ini yang kedua. Nah, Om. Iya. Ini mau yang mana dulu nih? Serta cuma 4. Iya. Jimmy Palembang, Nunu Pradopo, Wahyu Lampung, sama Herson. Oke. Mau yang mana? Ini ada, bisa gua ceritain kriterianya dulu nggak? Apa lihat ikan dulu nih kita yang mau gua nilai. Ini soalnya udah gua rapihin. Mendingan Om jelasin dulu kriteria ikan yang akan dinilai apa aja gitu. Oke. Ini kita bicara keeping contest ya. Kita nggak bicara beauty contest yang ada selama ini ya, di tempat-tempat tertentu ya. Kayak di racer, kayak yang kemarin di Alam Sutra ya. Ini adalah keeping contest, berarti lomba bagaimana meng-grooming ikan. Ya. Ya, jadi meng-grooming ikan itu tentunya dari proses bahan menjadi ikan yang jadi, ekspektasinya jadi. Ya, tentu tidak segampang kita tidak segampang kita menduga, karena bisa kita lihat banyak yang berguguran juga ternyata kan. Iya betul. Kayak gitu. Jadi di situ tantangannya, gimana ikan ini dari bahan, biasanya kita under baby ya. Iya. Kemarin sih terimanya ada yang 7, ada yang 8. Iya, kalau kita bicara standar kontes beauty contest kan maksimal baby itu adalah 9 kalau rancu ya. Iya, betul. Nah, makanya pada saat kita supply ke customer, ke teman-teman, itu 7-8 bisa kita kategorikan under baby lah. Nah, sekarang setelah berapa bulan, Om? 4 bulan. 3 bulan setengah lah kurang lebih. Ya, hampir 4 bulan, 3 bulan setengah. Kita mau lihat nih progresnya, siapa yang lebih signifikan, karena dengan perubahan tersebutlah yang akan jadi patokan ikan tersebut bisa juara. Seperti itu. Nah, cuman di sini buat teman-teman yang lain, gua nggak bicara keeping contest yang lain ya. Gua hanya berbicara keeping contest yang selama ini pernah gua juri ya, setelah sebelumnya gua sempat berdiskusi sama senior-senior kita di Koki. Sebenarnya keeping contest itu apa sih fokusnya? Kan begitu. Betul. Nah, jadi setelah beberapa kali gua menjuri keeping contest, gua memformulasikan mungkin buat teman-teman yang ada di luar sana ya, biar bisa lebih fokus. Sebenarnya keeping contest itu apa sih yang gua target? Apa sih yang gua kejar? Seperti itu ya. Gua bisa bilang pertama ini gua ambil ada 3 poin. Ya. Ada 3 poin, bisa gue bilang ketiga poin ini persentasenya
ada 3 ya, berarti bisa gua kategorikan itu adalah 40%, 40% dan 20%. Yap. Ya. Yang pertama itu adalah perubahan struktur. Badan ya. Ya, overall lah semua. Overall. Perubahan struktur itu ada badan, kepala, warna. Ntar dulu Om, saya potong sedikit. Ya. Untuk yang ini sepertinya warna kita ini dulu lah Om. Kita kesampingkan dulu. Ya, bisa kita kesampingkan, tapi tetap walaupun nilainya kecil, tapi dia tetap salah satu apa ya? Ada poinnya lah. Karena ketika ada teman-teman yang udah tahu nge-treat warna, kita harus apresiasi karena itu sulit. Betul. Walaupun poinnya kecil. Lalu gua Betul sih, lanjutin dulu. betul juga sih. Lalu ukuran. Gitu loh, ukuran ikan secara keseluruhan. Ya, jadi badannya kita lihat badannya mana yang lebih progres, kepalanya progres, warna ikannya yang progres sama ukurannya. Ya, pasti itu. Nah, kan itu yang akan jadi Itu poin yang kita. poin-poin Nah, utama baru memang. kematangan struktur yang Asik. 40% berikutnya. Maksudnya apa tuh Om? Kematangan struktur. Maksudnya apa tuh? Kematangan struktur itu ya kita bisa lihat itu ikan yang gede secara ukuran, tapi nggak mateng Om. Gitu Oke. loh. Nah. Matengnya itu atau mature-nya itu maksudnya gimana tuh? Jadi ikan itu cenderung bulky, ya, gemuk, ya, terus dia berotot lah. Bulky berotot tuh satu iya, komponen sebenarnya. Ya dia tuh bulky atau berotot, ya terus dia gemuk gitu Om. Karena ikan koki ada ikan gemuk kan. Yep. Jadi kita nggak bicara ya semata-mata, wah ikan gua pas ngambil 8, pas setelah 4 bulan ikan gua 30 cm, bisa 30 cm. Tapi ikannya gepeng Om, gitu ya, kayak lempengan kayak gitu, kayak ubin. Ya Percuma kan? dong. Percuma. kayak gitu. Bukannya, sorry Om, bukannya nggak gampang tuh kata orang kan, gede ini kan gede juga biar jelek, tapi kan yang penting gede, kan nggak gampang juga gedein gitu kan kayak gitu. Memang tidak gampang, tetapi kan kalau kita menilai kan tentu dia secara ukuran dapat nilai, tapi dari segi kematangannya ya mungkin tidak akan maksimal. Oke, misalkan mumpuni. dari angka 10, kita misalnya nilai tertinggi 10, mungkin 5 ya, atau 6 Ya, lah. tergantung kita lihat bentuk ikannya seperti apa. Kan begitu. Targetnya ya 10 lah kalau ikannya sempurna, kalau ininya kematangannya gitu. Lalu satu lagi yang gua tulis ini adalah kerapihan struktur, ini yang ketiga, itu 20%. Oke, kerapihan struktur. Iya, ya. kerapihan struktur itu ya kita lihat secara badan ya. Kalau kita bicara rancu yang kita keeping ini adalah berarti kita lihat kurvanya. Kurvanya mulus nggak pada saat dia baby? Parabolik nggak? Kamu jangan coba-coba saya. Gitu ya Om ya. Kita lihat di Miss Universe mau kulit hitam mau kulit putih, walaupun nyaman lihat kulit putih, tetap yang juara kulit hitam juga banyak Om. Kan seperti itu. Iya. Jadi kurva sih kalau menurut saya identical lah ya. Kita lihat secara overallnya nanti jadinya seperti apa. Jadi kurvanya apakah mulus ya? Ketika dia dulu pas bahan masih agak geradakan atau rada patah, kita lihat pas gedenya apakah mulus, enak dilihat. Nah, itu yang kita lihat dari kerapian struktur untuk di badan, kurva. Lalu kepala, kan gitu. Ya kita lihat nih apakah ada mungkin bisa bagus dia grooming kepalanya jadi gede gitu, tapi ternyata funtannya berantakan. Atau mungkin pada saat pas groomingnya ikannya kehantam power head sehingga copot gitu ya. Satu berfuntan, satu lagi enggak gitu, ya kan? Ya itu menjadi penilaian kita kan begitu. Lalu yang terakhir, nah ini sirip-sirip. Sirip vintage ya. Vintage ya, ada ekor, terus ada sirip renang, swim fin, ada pektoral tuh yang di bawah. Oh, itu namanya Buri. Kenapa? Kita newbie ini ingin tahu namanya. Kita nyebutnya apa? Buat sirip perut. Sirip perut. Sirip perut Bori, Iya. kita nyebutnya, terus sama sirip dayung. Tadi apa? Iya, pektoral Om. Pektoral. Gua Iya. rasa dia habis googling nih anjing. Enggak Om, dari lahir saya udah tahu Om. Ay, kelas. Itu dia. Lalu yang terakhir sirip anal lah. Analvin. Iya, Oke. cuman kita lihat lah apa terlihat atau enggak ya, tapi paling enggak semua variabel ini yang nantinya akan kita pakai menilai ikan yang terlihat pada saat di result atau finishnya di ikan kace ini. Oke. Nah, ini kita langsung aja kali ya. Boleh. Lihat ikannya. Ya. Nah, jadi yang di sini adalah ikan-ikan
yang akan Om Andrew lihat ini ikan-ikan yang baru nyampe gitu, Om. Oke, ya. Kemudian karena peserta di sini sangat aktif hingga tidak ada video update-annya. Adanya mungkin satu video gitu, cuma satu. Jadi dari datang, kemudian video kedua, abis itu langsung Nggak apa-apa. penilaian gitu, Om. apa-apa. Nggak apa-apa ya? Saya kebayang kok itu. Asik. Yang penting ada dasarnya dulu, video ikannya fundamental asik ya. Ya, dasarnya gimana ikan pas Asal datang. banget tuh. Ya kan? Mulai dari mana nih? Dari kita ambil kiri, posisi kiri pertama Jimmy Si aja Om dulu ya. Jimmy ya. Jimmy ya yang paling ini ya. Amer nggak ada, Amer. Wey, Nggak ada ya. Maaf, saudara-saudara. haram, Oh, haram ya. Oke. haram. Teh aja deh. Teh aja. Nah, nih yang pertama video punya Om Jimmy dari Palembang. Ini dia videonya. Oke, resolusinya sangat bagus ya saudara-saudara. Nah, ini Om, dia Oke. datangnya kayak gini nih, tuh. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini ikannya Om Jimmy pas datang itu masih mentah banget ya. Ya. Nah, ini kan yang nyertirin dia nih, Iya. ya kan? Iya. Tapi kita lihat ya, busur daripada bodinya, tarikan kurvanya masih cenderung kurang mulus ya kalau kita bilang ya. Masih di Tarikannya- belakangnya tuh, tarikan belakangnya tuh masih. Betul, ya. Tapi kurvanya udah mulai kebayang lah bentuknya kira-kira Ya, seperti apa. berbentuk lah intinya lah. Tapi di dekat pangkalnya masih ada geradakan ya. Dia paling kurva yang paling atas juga masih belum terlalu ngisi. Pangkal ekornya juga masih backbone sampai pangkal ekornya juga masih tipis ya. Gitu. Terus funtanya juga masih kecil bahan sekali lah, ya, masih masih kecil kecil banget gitu. Perutnya ya lah, ini ikan mentah banget lah ya. Udah kebayang. Oke. Berikutnya. Next ya. Oh, kita langsung lihat yang itunya. Apa mau langsung video terupdate-nya aja? Ini ada video keduanya Iyalah, soalnya. jangan saya lihat yang ikan Ini kan lain. yang datang tadi ya. Ini yang video keduanya nih. Ya, ini dia guys. Nah, ini dia nih. Nah. Oke. Anjay. Wah. Iya, jelas lebih enak ya, jauh lebih enak ya. Kita lihat ya, kurva udah lebih tebal, pangkalnya lebih tebal Ngisi kan. Udah lebih ngisi ya. Kurvanya juga udah jauh lebih enak ya. Sudut ekor. Ya, oke. Terus kepalanya ya enak banget ya. Kepalanya udah, walaupun sebenarnya ini pun dengan size yang seperti ini ya, secara overall kita masih kategorikan bisa bahan sih ini sebenarnya. Montes ya. Iya, ikan ini masih bahan lah intinya, Om. Masih bahan. Masih bahan. Bisa main lebih gede lagi Bisa sebenarnya. lebih gede lagi. Gitu. Oke. Kemudian Bisa di-cut dulu. Bosan. nggak apa-apa. Oke. Lanjut aja. Oke. Kita lanjut nih ke Ya. finalnya. Iya. Final update progresnya. Iya. Kalau final update-nya saya belum masukin ke sini. Tapi saya simpen di update-annya dia di grup WA-nya ada. Om Jimmy. Nah, ini dia nih. Ini dia, Om. Anjing. Oke. Iya, ini dari backbone juga kelihatan banget ya karakter ikan rancu ini ya. Kalau memang dia tipikal ikan future ya. Ya, jadi walaupun ini udah progres yang kita lihat fase progres yang dari tab ini, pada saat di sini kita lihat ikannya memang ototnya naik ya Om ya, lebih tebal lagi ya. Iya, ini lebih tebal lagi Om. Lebih tebal lagi dan perutnya udah lebih agak ngisi ya. Kalau itu kan masih gepeng, sekarang udah agak lebih ngisi, udah agak lebih turun. Nah itu masih ceper. Oke. Iya, kepalanya mulai ngisi sih. Yap, iya, kepalanya udah lebih ngedekok tuh. Ngedekok tuh apa sih dia, jadi jambul yang di atasnya tuh udah lebih keriting, udah lebih padat. Ya, funtanya juga udah lebih ke samping. Kalau itu kan masih ke depan doang dia. Yang ini udah agak lebih ke samping. Oke, udah lebih enak. Udah kebayang. Kemudian, mau langsung di poin nggak nih? Nanti aja. Kita lihat ikan lain dulu. Jadi biar teman-teman bisa ini ya, bisa ngelihat-lihat juga ya. Istilahnya ketika saya melihat di awal itu deskripsinya yang saya pointing itu yang mana aja. Siap. Kemudian nih ada nih komandan kita nih,
Nunu Pradopo. Dia cuma update di bagian video ikan nyampe. Oke. Gitu Om. Sun, coba lu lihat di situ. Masih jalan nggak? Masih. Oke, siap. Nah, ini kan dia nyampe nih. Bisa dikeprak ya nih, Biar geprak ya. Iya, Biar dia, wey, jangan miring-miring aja lah, gitu kan. Ya, oke. Tapi untuk kepala sama yang tadi kayaknya memang bahannya gedean yang ini ya? Betul. Hah? Iya, lebih gede yang ini kepala. Gedean yang ini ya? Iya. Oke, ya. Sebenarnya kurang lebih hampir sama ya. Cuman bisa dilihat mungkin pada saat ini masih bahan ini kayaknya lebih kecil daripada yang sebelumnya punya Om Jimmy ya. Bisa jadi. Di sini ekornya juga bisa kita lihat itu masih cenderung agak landai ya bahannya. Ekornya masih cenderung agak rendah, sama backbone-nya nggak terlalu tebal, ya. Terus kepalanya udah lebih berisi, udah lebih berjambul, ya. Nah, kemudian kita langsung kasih lihat ke kawan-kawan dan Om Andrew punyanya Nunu Pradopo. Ya. Dia orang udah update belum? Oh, udah nih. Nah, ini dia nih Om. Wah. Oke. Wah, dari kepala ya. Kepalanya gila, sangat signifikan ya. Kepalanya progresnya sangat signifikan ya. Terus sorry sebentar saya lihat kurva. Ya, kalau kurva sih sebenarnya dari sini memang udah rada cenderung mulus ya Om. Iya. Jadi kesini itu memang ya dia masih mulus gitu loh. Masih tidak berubah lah ya. Ya, masih nggak berubah gitu. Terus pangkalnya tebal. Nah, sudut ekor udah lebih naik. Sudut ekor udah lebih naik. Dan ini mungkin bisa jadi perhatian buat teman-teman. Om perhatikan, lihat. Ketika dia masih bahan, nah ini buat pembelajaran juga buat teman-teman yang ada di rumah. Pada saat dia masih bahan, makanya jangan terlalu singit ya. Kalau kita lihat, ini ekornya nggak terlalu lebar Om. Kadang suka kayak gitu. Ini kita lihat, ini mungkin udah masuk size junior akhir atau senior awal kali ya. Itu senior ini. Ya bener kan, senior awal ya. Kurang Senior. lebih berapa nih? Size berapa senti? Kurang lebih hampir 14. Tadi di fotonya ininya hampir 14. Iya. 14-an lah. Ekornya agak lebih nutup. Ekornya agak jadi yang tadinya agak lebih ngebuka, ekornya jadi lebih nutup ya, lebih ke Bener, bawah dari akhirnya. video awal sih begitu bener. Iya, ini yang namanya progres gitu loh, dari segi finnya, sirip-siripnya. Oke, nah itu Bori alasan kenapa ada penilaian-penilaian macam ini. Memang progres itu ada. Iya. Gitu. Jadi memang penilaian-penilaian seperti itu sedetail itu memang ada gitu loh. Karena ekornya bisa lebih nutup, itu pun ada implikasinya. Itu berarti si pangkal ekornya itu makin tebal. Ketika pangkal ekor makin tebal, berarti kan itu namanya pangkal ekor di bawah, berarti kan dia narik dari habis kepala, backbone sampai ke ke pangkal ekornya itu, berarti itu ada progres di ototnya itu Om. Ototnya ya dia lebih berisi ya? Iya, ketika dia lebih berotot itu si pangkal ekornya itu yang memegang ekor bawahnya dia akan lebih ketekan ke bawah. Makanya dia ekornya jadi jauh lebih rendah nih. Yang tadinya agak kenyebraknya kayak gini, dia akan lebih turun gitu loh. Itu faktor apa tuh? Ya, faktor ototnya itu karena dia makin tebal Om. Kalau yang pada saat masih bahan kan dia tipis Om. Iya, tipis. Iya kan? Makanya dia agak lebih ngebuka dia ekornya seperti ini. Tapi ketika dia makin tebal, dia lebih turun. Ya mungkin kayak dulu saya masih fitness lah Om. Iya kan? Alah. Waktu masih fitness, waktu upper body saya ini ya, chest saya masih gede dulu. Iya, waktu masih muda. Kayaknya saya ketek itu nggak bisa nutup Om. Ay, kelas. Kebalikannya. Jadi kayak mau kebuka aja gitu kebalikannya. Kalau lagi nggak latihan tuh kan lemes kayak gini kan, ketutup kan. Kalau udah ada otot dia ngebuka Om. Kebalikannya.
Ya kan? Nah, Setuju, kalau setuju, ikan setuju. ya dia kan ototnya di atas, Om. Kalau kita kan ototnya di Nah, di chest dia kan rada ke bawah ya di sini, Jadi makanya ini kebuka gitu. sebetulnya mematahkan persepsi ya. Banyak orang bahwasanya kayak bahan-bahan yang diterima ini kayaknya ikannya pangkalnya kecil ya. Tuh gede jadi gede aja ya. Iya, tebal lah. Tebel gitu. ya. Jadi tebel aja. Saya sih dari beberapa kali lihat kontes dari dulu memang banyak kok, Om, ikan yang memang pada saat kita lihat before dan afternya ekornya lebih cenderung agak ya mungkin bahasa yang paling awam tuh kayak ngangkang gitu, Om. Tapi ketika dia masuk ke jumbo, super jumbo, dia turun, Om. Jadi enak dilihatnya gitu. Jadi ketika ngelihat dari samping, dia memang side view kayak gitu. Ketika kita lihat dari belakang, ya analnya jadi ngumpet di bawah si daun ekor bawah gitu. Kayak belajar dulu, Dek. Jadi dia Belajar dulu, Dek. makin tebel gitu, makin tebel. Jadi ya ketika makin tebel dia lebih trek ke bawah. Gitu. Ai. Dengerin, Dek. Iya. Ini satu perubahan yang positif nih, bagus ini. Lanjut nggak nih? Lanjut. Oke. Oke. Kita ke bukan peserta. Iya benar, peserta selanjutnya. Kemudian ini aja nih, langsung nih. Wahyu Lampung. Nih, video awalnya kita kasih ya, guys ya. Nah, ini dia video awal ya. Bisa-bisanya ngasih bahan sama semua. Iya. Siapa yang milih dong? Woi. Sombong amat. Tapi kita lihat ya, ini bahan sebenarnya kurang enak kok. Ya kan? Karena kita lihat dari kepala, dari jambul backbone yang setelah kepala itu sampai 3/4 badan yang menarik ke belakang itu tuh mulus, Om. Tapi Om lihat ya, itu setelah titik kurva yang paling tinggi sampai ke pangkal ekornya geradakan ya. Iya. Ada Parah sih. bahkan yang di dekat pangkal ekor yang memegang ekornya itu dia agak lebih cekung. Ya, dia cekung gitu. Bahkan ada kayak numbu sedikit ya, bukan numbu sih tapi dia agak jendol ya, jeglek ya. Ada jeglek ya. Kayak gitu. Jadi kayak apa sih istilahnya? Istilah kita zaman dulu itu ngejepit. Oh, ngejepit. Ngejepit. Tapi memang pegangan ekornya udah tebal. Gitu loh. Nah, ini yang banyak orang salah. Karena banyak orang, wah bahannya udah kayak gini. Kita ngomong nih, oh ikan kayak gini kalau di keep bisa berubah gini-gini. Ternyata dia keep, dia grooming, ternyata pas datang setelah ikan besar masih ada tuh jeglekan, Om. Gitu loh. Masih ada tuh masalah yang sama ketika kita ngelihat dia masih bahan. Nah, terus si orangnya itu komplain atau berargumen lah, ini berarti memang ikan kurang bagus. Nah, tapi kalau saya bilang itu kembali ke groomingan, karena seharusnya ikan yang kayak gini itu bisa mulus, Om. Dari pengalaman ketika kita bicara cara grooming yang benar. Kayak gitu. Saya nggak mau menyalahkan siapa orangnya, siapa Ya baru lagi. mau saya ini. Kayak gitu. Tapi kalau memang groomingnya nggak benar, ketika dia bahan kayak gini, mau sampai senior pun dia masih bisa tetap kayak gitu, Om. Itu berarti tidak ada progres. Berarti bukan dari ikannya nih. Bukan dari ikannya. Bukan tentu nggak mesti dari ikannya kan berarti kan. Iya, berarti dari cara groomingnya ada yang kurang tepat seperti itu. Belajar lagi, Dek. Gitu, Iya, Dek. makanya Jangan kan- nyalain ikan, Dek. Makanya kita Groominganmu ada yang salah, ya, Dek. kita bicara grooming kontes kan kita di sini belajar, Om, gimana cara menggrooming yang benar. Ini tadi udah diliatin ya, video pertama video ya. awal. Kita lihat video keduanya. Tuh. Oke. Nah, di sini kita fokus ke problemnya aja dulu ya, ke pangkal ekornya tadi itu. Masih di situ dia, jeglekannya tuh, masih lihat kan? Iya, masih Nah, ada. ini di zoom nih. Masih ada. Masih ada di situ. Tetapi yang perlu kita apresiasi pada saat progres, dari backbone dia udah lebih tebel loh. Ya, di pangkalnya dia udah agak lebih tebel, dia nggak senyempit yang awal tadi. Benar Ya, sih. kan tadi pas awal tadi dia masih agak nyempit tuh, dia kelihatan banget nyekung kayak gitu. Kalau di sini dia betul. masih ada kelihatan di dekat perut ini yang ke atas, dia yang perut anal fin dia ke atas itu betul. masih kelihatan ada cekungan, tapi ke belakangnya dia
udah agak lebih tebal, tapi malah jadi terhighlight, dia masih punya miss di situ. Gitu. Kalau dari kepala, ya kita nggak usah ini ya, dari awal sampai sekarang juga, dari video sebelum sampai sekarang juga progresnya stabil ya, bagus ya. Kepalanya juga, apa namanya, bisa kita kategorikan jambulnya itu rapi ya. Funtannya masih di situ ya. Masih enak ya buat kita yang udah paham, tapi buat orang yang nggak ngerti mungkin ya kalau masih salah grooming ya ini kan masih akan tetap bisa begini-begini aja. Kayak gitu. Nih saya sampai jadi pangling nih Om. Ya. Bangsat nih. Bisa-bisanya coba dia dari sini kita langsung lari ke sini loh, ke Oke. finalnya. Ya, Final coba kita lihat update-nya. finalnya seperti apa. Ini bangsat loh. Ini apa gitu? Nih. Kaget loh. Ini ikan yang sama, Om. Hah? Ini ikan yang sama. Sama. Oke. Bangsat. Buat teman-teman yang ada di sana, kita coba identifikasi. Takutnya ada, enggak, ini beda kan gitu Oh ya. ya, Kita coba boleh. identifikasi. Boleh. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kenapa kalau bisa saya bilang ini masih ikan yang sama walaupun warnanya sudah berubah ya. Ya, betul. Nah, ini kan berarti bisa kita asumsikan, kita yang paling dasar aja dulu, paling gampang yang eye catching. Pertama kita geser sedikit, Om. Nah, Siap. kalau kita bicara dari warna, ini warna udah jelas beda, Om. Ya, Berubah. dari ekor, dari funtan sama dari perut. Funtannya sih nih gila. Ya, funtannya juga udah naik ya. Iya. Kepalanya lebih merah, tapi malah ada putihnya, perutnya jadi ada putih. Dan ekor dari sini full color red, di sini dia sudah yang ada Berhasil. colornya itu hanya di sekitaran pangkal ekor ya. Tapi kita coba identifikasi apakah ini ikan sama ya. Dari mana? Kita coba. Oke. Nah, ini saya udah bisa menemukan. Yang paling dasar itu adalah kita lihat setelah dari kepala, jeglekannya masih ada, sama kayak yang di sini, yang ketika ikan masih progres. Jeglekannya itu dari jambul masih ada jeglekannya. Itu identifikasi kita yang pertama ya. Setuju. Oke. Nah, terus yang kedua ini yang jambul depannya ya, dia lebih naik. Yang pada saat progres masih di belakangnya tuh masih tipis. Nah, di sini dia udah rata. Bentar Om. Ajan dulu dikit. Oh iya. Ajan dulu dikit. Oke. Cut dulu, cut.